Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya Devina Novela dengan NIM 205220234 ingin mempresentasikan materi mengenai alat bukti dan juga putusan. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu urgensi pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana. Nah, kita masuk pada pengertian. Di sini, pembuktian itu merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya kita mencari dan juga mempertahankan kebenaran, baik itu oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum. Di sini, di mana kita itu harus meyakinkan hakim terhadap bukti yang kita bawa, alat bukti yang kita bawa itu harus konkret untuk meyakinkan hakim sehingga dalam putusannya alat bukti kitalah yang ternyata benar. Kemudian, alat bukti yang telah diatur pada pasal 184, di mana alat bukti apa saja yang menurut undang-undang itu dapat dipakai pada persidangan nantinya, sehingga dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Lalu, ada 4 teori pembuktian. Di sini pembuktian menurut undang-undang secara positif, yang lebih menitik beratkan pada alat bukti yang didasarkan pada undang-undang. Kemudian, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Di sini tidak menggunakan pembuktian menurut undang-undang, tetapi hanya berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada hati nurani. Kemudian, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Nah, di sini bedanya, pada kesimpulannya, seorang hakim itu menggunakan keyakinan secara logisnya yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang mendukung pembuktian tersebut. Lalu, pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Nah, di sini, pembuktian yang digunakan itu ada 2 pembuktian, sehingga sering disebut dengan pembuktian ganda, di mana kita menggunakan pembuktian, menurut undang-undang, kemudian pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan oleh undang-undang. Lalu selanjutnya, KUHP telah mengatur beberapa pedoman mengenai pembuktian, yaitu yang pertama, penuntut umum bertindak sebagai aparat. Nah, di sini penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuktikan seorang terdakwa itu apakah benar melakukan tindakan kejahatan atau tidak. Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum. Nah, di sini cara-cara yang digunakan juga harus berdasarkan undang-undang, sehingga apapun sangkalan ataupun bantahan yang digunakan terdakwa maupun penasihat hukum nantinya, itu dapat meringankan hukuman yang akan diberikan oleh terdakwa tersebut. Lalu, yang terakhir, pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana yang lain hari dijatuhkan kepada terdakwa. Selanjutnya, dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, hal-hal yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diatur pada pasal 184 ayat 2. Nah, di mana telah menjelaskan bahwa hal-hal yang umum sudah diketahui itu tidak dibuktikan. Dalam artian, seperti hal yang sudah sebagaimana semestinya kita ketahui itu tidak perlu dibuktikan lagi. Lalu yang kedua, kewajiban seorang menjadi saksi itu telah diatur pada penjelasan pasal 159 ayat 2, di mana ketika di pengadilan saksi tersebut didatangkan, namun ternyata beliau menolak untuk memberikan pernyataan saksi, maka beliau akan dikenakan hukuman pidana seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Lalu pada poin ketiga, satu saksi bukan saksi. Jadi apabila saksi yang didatangkan hanya satu, bukan berarti dari ungkapan saksi tersebut adalah benar adanya. Jadi untuk saksi itu bisa didatangkan 2 maupun lebih. Kemudian pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan. Nah, prinsip ini merupakan lawan dari prinsip pembuktian terbalik. Lalu yang terakhir, keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri, yang artinya apa yang diterapkan oleh terdakwa itu sah sebagai alat bukti yang berlaku untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, permasalahan krusial sistem hukum pidana Indonesia
yaitu kita bisa menyimpulkan adalah urgensi dari pembuktian alat bukti inilah yang menjadi permasalahan krusial. Sehingga pada hasil persidangan secara sah dan terbukti apakah meyakinkan terdakwa ini benar-benar melakukan tindak pidananya atau tidak. Jadi hal inilah yang menjadi urgensi. Sehingga kita harus, mengetahui kebenarannya terlebih dahulu dari pembuktian alat bukti tersebut. Kemudian selanjutnya, aspek hukum pidana, yang di mana asasnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika penyelidikan para penyidik itu mencari dan, menggali informasi mengenai terdakwa ini, apa yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya sehingga beliau bisa dituduhkan sebagai terdakwa. Kemudian, pada tahap ini, itu dapat disimpulkan bahwa pembuktian itu dimulai dari tahap penyelidikan dan berakhir pada putusan hakim nantinya. Lalu, proses pembuktian itu pada hakikatnya emang lebih dominan pada sidang pengadilan, karena hal ini guna untuk menunjang atau menemukan kebenaran material terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian selanjutnya, hakim dalam putusannya harus sadar dan cermat dalam menilai dan juga mempertimbangkan dari proses pembuktian sebelumnya. Sehingga cara mempergunakan dan juga menilai dari alat bukti yang diberikan di persidangan tersebut, apakah benar adanya atau apakah terdakwa ini tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian itu adalah pembagian beban pembuktian, yang di mana semestinya itu harus dijalankan dengan adil dan tidak berat sebelah. Di sini, eee, apabila berat sebelah tentunya akan mempengaruhi pada hasil persidangan nantinya. Jadi, pada, proses pembuktian alat bukti, itu tidak ada yang namanya diskriminasi alat bukti. Apakah alat bukti ini boleh ataupun tidak, alat bukti boleh dibawa apabila telah memenuhi, ketentuan undang-undang pada alat bukti yang boleh dibawa di pengadilan. Kemudian selanjutnya pada contoh kasus, kita membawa contoh kasus Jessica dan Cyanida pada nomor perkara 77-PIDB/2016 PN Jakarta Pusat. Nah, pada kasus ini sebelumnya telah menjadi pusat perhatian masyarakat karena pada dasarnya kasus ini menggunakan waktu yang sangat lama dari proses pembuktian hingga proses penjatuhan hukuman. Pada dakwaannya, pada kasus Jessica ini didakwakan dengan dasar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan penjatuhan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita membahas tentang pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilihat dari unsur, pasal 340 KUHP. Nah, di sini pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana itu berdasarkan dari teori undang-undang negatif. Di sini, kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur dalam buku kedua, dimulai dari pasal 104 sampai pasal 488 yang menjelaskan dan juga mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan. Nah, dari uraian tersebut, itu bisa kita simpulkan bahwa terdapat dua unsur dari pasal ini, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, unsur subjektif ini tentang barang siapa yang melakukannya. Kemudian unsur objektifnya yang melakukan pembunuhan berencana dengan sengaja, itu objeknya. Jadi, uraian-uraian pasal ini memberikan unsur-unsur yang sangat jelas dari proses tindak kejahatan seseorang. Kemudian, namun, bagaimanapun jelek dan banyaknya suatu perbuatan pidana sepanjang, perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan, seperti, yang telah diterapkan pada pasal 1 ayat 1 yaitu asas legalitas. Kemudian selanjutnya, penjelasan dari Tirta Midjayana, adanya jangka waktu yang panjang atau yang pendek antara keputusan dan pelaksanaannya. Anggap saja, seperti niat seseorang untuk melakukan kejahatan.
Ini penjelasannya di slide selanjutnya, itu seseorang memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Misalnya, beliau memutuskan untuk melakukan pembunuhan. Tentunya dia memikirkan terlebih dahulu apa dampak yang akan terjadi dari eh, kejadian yang akan dilakukannya nanti. Lalu, tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Apabila waktu yang tidak cukup, misalnya sangat-sangat singkat, tentunya seorang tersebut akan bisa dikatakan panik untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi dia tidak berpikir lebih jauh, tidak berpikir pada masa mendatang, apa yang akan terjadi selanjutnya jika dia membunuh seseorang ini, gitu. Kemudian selanjutnya, pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Jadi, pembuktian inilah yang merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan, yang diperbolehkan, yang kita bawa di persidangan nantinya. Jadi, ini diatur pada pasal 184 KUHP yang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, namun di luar alat bukti itu tidak dibenarkan untuk kita membawa ke pengadilan nanti. Nah, ini adalah 5 jenis alat bukti yang telah diatur melalui undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penjelasan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini merupakan keterangan dari seseorang yang mengalami, melihat dari kejadian yang terjadi tersebut. Sehingga beliaulah yang menjadi saksi dari suatu kejahatan ataupun kejadian yang terjadi yang bisa kita bawa ke pengadilan. Nah, adapun pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu harus mengucapkan sumpah atau janji. Benar adanya ketika seorang saksi itu didatangkan ke pengadilan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu untuk seorang itu membuktikan dari kebenaran kesaksiannya tersebut. Kemudian yang kedua, keterangan saksi bernilai sebagai bukti. Ya, karena keterangan saksi ini termasuk ke dalam 5 jenis alat bukti yang sah, secara undang-undang telah diatur. Kemudian selanjutnya, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Karena keterangan saksi ini merupakan poin penting untuk terdakwa membuktikan kebenaran atau tidaknya kejahatan yang dilakukan. Lalu keterangan seorang saksi dianggap tidak cukup. Karena untuk membuktikan kebenaran ataupun tidak benarnya kejadian tersebut, kita juga harus membawa alat bukti yang mendukung lainnya. Jadi tidak hanya kebenaran dari keterangan saksi saja. Lalu selanjutnya ada keterangan ahli. Jadi keterangan ahli ini ketentuan yang diberikan oleh ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu kejahatan yang terjadi. Contohnya ahli hukum, ahli psikologi, ataupun ahli yang mendukung lainnya. Jadi kesimpulan dari ilmu beliaulah yang akan diberikan pada pengadilan nantinya, karena beliau bersifat netral. Lalu alat bukti surat. Nah, surat ini tidak sembarang surat yang dibawa di pengadilan, tetapi surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pula untuk menjadi suatu alat bukti. Contohnya seperti visum et repertum yang merupakan alat bukti surat yang mendukung apabila terjadi tindak pidana pemerkosaan ataupun penganiayaan lainnya. Lalu ada alat bukti petunjuk. Nah, alat bukti petunjuk ini bedanya dia di persidangan tidak memiliki wujud konkret, yang bisa dikatakan sebagai alat bukti petunjuk itu bisa disebut sebagai bentuknya abstrak, gitu. Kemudian terakhir alat bukti keterangan terdakwa. Nah, seperti ini telah dijelaskan di pasal 189 tentang apa keterangan yang terdakwa itu berikan nantinya di persidangan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu putusan hakim yang berkeadilan. Kita masuk pada pengertian. Ada bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan, ini dibedakan menjadi dua, yaitu putusan dan penetapan.
Nah, putusan ini merupakan, pada persidangan, pada persidangan pengadilan, putusan itu diberikan oleh hakim yang memberikan putusan eee, terkait peristiwa kejahatan yang terjadi yang telah melewati pembuktian alat bukti terlebih dahulu. Kemudian pada penetapan biasanya sering terjadi pada pengadilan agama yang terdapat hanya satu pemohon saja. Misal pada penetapan, eee, dispensasi perkawinan. Nah, itu hanya terdapat satu pemohon saja terkait penetapan itu. Kemudian selanjutnya, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu yang pertama ada putusan bebas dari segala tuduhan hukum. Jadi ketika telah melewati proses pembuktian alat bukti, apabila terdakwa tidak terbukti secara, sah melakukan perbuatan tersebut, maka ia diberikan putusan bebas. Lalu putusan lepas dari segala tuntutan. Nah, putusan lepas ini, eee terdakwa itu diberikan hukuman terdakwa itu tetap diberikan hukuman, namun bukan perbuatan pidana, melainkan, perbuatan dari ranah hukum lainnya, misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, seperti itu. Kemudian putusan pemidanaan. Nah, putusan pemidanaan ini adalah putusan yang diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan, tindak kejahatan tersebut sehingga diberikan hukuman pidana. Lalu selanjutnya, menurut Gustav Redbranch, sebagaimana dikutip terdapat, 3 unsur dalam suatu putusan hakim untuk mencapai ideal, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, dari 3 unsur inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ya untuk diterapkan dalam memberikan putusan pada sidang pengadilan. Lalu selanjutnya, putusan hakim ini yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dan kepastian hukum seperti teori, Gustav tadi. Sehingga untuk seorang hakim memberikan putusan, harus memberikan putusan yang seadil-adilnya pada masyarakat. Sehingga tidak ada yang namanya putusan yang berat sebelah. Jadi, putusan itu harus adil untuk ketika seorang hakim mengetuk palu. Kemudian, putusan hakim yang baik yaitu mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seorang hakim juga harus mengedepankan putusannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, putusan, pada contoh kasus ini, putusan Mahkamah Agung nomor 496/PDT SUS/2008, di mana pada kasus ini penguasa saham oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi menyebabkan ketidaksamaan hak yang mengakibatkan pengaturan tarif, sehingga tidak terdapat persaingan yang sehat pada kasus ini. Jadi, pada analisa pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya tersebut menggabungkan antara teori keadilan yang diusung oleh John Rawls yang menyatakan keadilan sebagai fairness, maka putusan hakim terhadap perkara ini telah memberikan rasa keadilan. Yang menggabungkan antara teori keadilan John Rawls dengan Amartya Sen. Sehingga, keadilan ini juga harus melibatkan penalaran publik. Jadi, kita memandang kasus ini secara nalar oleh publik, apakah jelas sangat merugikan atau tidak. Lalu selanjutnya, kriteria putusan hakim yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Yang pertama, setiap putusan hakim itu harus berdasarkan fakta yang jelas. Lalu, putusan hakim seyogyanya merefleksikan pertimbangan moral. Kemudian yang terakhir, setiap putusan hakim sedapat mungkin paralel dengan pendapat para ahli. Jadi, kriteria inilah yang dapat memberikan rasa keadilan yang sangat cukup bagi masyarakat. Tidak keputusan yang berat sebelah, tidak keputusan yang, tidak memperlihatkan alat bukti yang konkret. Jadi, putusan yang diberikan oleh hakim sudah seharusnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari kata yang diberikan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya berikan dan materi yang setelah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.